Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah hadir narasumber kita yang pertama. Beliau dari Kementerian Keuangan dengan Pak Dedi Chandra yang akan menyampaikan mengenai penyusunan LKSKPD, DPRSKPD, ASB dan PNBM 31 tahun 2016. Untuk kami persilakan. Pak Dedi, sebelum Bapak Dedi lanjut mungkin narasumber perkenalkan dulu identitasnya. Enggak, maksudnya yang MC, moderator. Iya, moderator dulu, baru narasumber kalau. Ya, moderator dulu. Oke, berdiri coba ya. Berdiri aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera pada Bapak-Ibu semua. Salam. Oke, pada pagi hari ini ya, tadi Bu Mira sudah terima ya. Nama saya ada di bawah tuh, Dedi Chandra ya. Dedi Chandra. Nah, tadinya saya senangnya jadi auditor ya. Nah, sempat ditempatkan di BPKP, kemudian saya kemarin senangnya pindah-pindah. Sekarang di Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan juga letak pindah-pindah. Terakhir saya ada di fungsional di Kementerian Keuangan namanya Bidai Suara. Kenapa saya ambil? Ada beberapa alasan. Yang pertama, alasan saya pensiunnya lama. Itu dia. Nah, yang kedua, konon katanya kalau Bidai Suara suka bagi-bagi pengetahuan, matinya masuk surga. Oke, jadi pada hari ini kita akan bicara yang gampang-gampang saja, ya simple. Kalau kita tahu gambaran besarnya, kita baca dulu ya. Kita akan bahas apa itu RKA dulu ya. Kita lihat gambar besar PBD, apa sih perubahan terjadi. Kemudian oke, ini materi kita. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu ya, biasa nih Bapak Ibu, apa kabar pagi hari ini? Sekali lagi, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Oh, luar biasa, satu orang luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita baca sesuatu, ternyata Bapak Ibu kita punya 4 gelombang otak. Ada 4 ya, gelombang otak manusia. Nah, ini dia. Ini namanya beta, alfa, theta dan delta. Ini frekuensi otak kita. Nah, kalau dia beta, ini disebut dengan pikiran sadar. Ini sadar. Kalau yang dua ini disebut dengan bawah, ya bawah sadar. Kalau yang ini tidak sadar. Pertanyaannya Bapak Ibu ada di mana nih? Beta, alfa, atau theta? Saya kasih gambaran. Kalau dia beta, Bapak Ibu ada di sini, jasadnya ada di sini, tubuhnya ada di sini, ya. Tapi pikirannya bisa sampai 9 fokus. 9 fokus itu apa? Bisa lihat ke sini, bisa lihat ke sini, bisa lihat apa dari sini, bisa lihat mangga dari sini. Jangan-jangan mangga itu jam berapa ya? Ya. Orangnya di sini, tapi fokusnya kemana-mana. Dan dia masih kaki, masih kaku, masih tegangan tinggi. Nah, kalau dari gelombang alfa, ini mata terbuka, yang kemarin juga mata masih berkurang. Tapi di sini, di alfa, kondisinya relax, santai. Tapi satu fokusnya, tidak kemana-mana fokusnya. Itu gelombang alfa. Kalau dia gelombang theta, masih kondisinya matanya terbuka, tapi mau terbuka, tapi antara terbuka dengan tertidur. Apa itu? Pernah lihat orang di hipnosis nggak? Matanya sih merem, tapi ditanya jawab terus gitu. Nah, ini kondisi theta. Tapi kalau delta tidak diukur semua. Udah orang nggak tahu lagi. Dan ini semua bisa kita ukur Pak, pakai alat yang namanya
Tahu kan? Nah, menurut Bapak Ibu, belajar akan efektif di gelombang mana? Gimana gelombang jenius kita? Ada tahu kan? Ini nggak masuk kepala ini, kenapa? Karena gelombangnya nggak pas. Kira-kira Bapak Ibu, gelombang otak jenius kita itu di mana? Beta, alfa, eta, atau delta? Iya. Kalau saya bilang itu, Bapak Ibu jawabnya hai ya. Hello. Hai. Kalau saya bilang hai, Bapak Ibu jawabnya hello. Biar sama gelombang ini Pak. Ya. Oke. Saya mau cek gelombang dulu Pak. Nggak usah pakai alat kayak dia lah. Nggak usah pakai alat. Ya kalau pakai alat kita harus susah lagi. Sekarang kita tes konsentrasi kita. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu tepuk tangan satu kali ya. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangannya. Kalau saya bilang selamat malam, 3 kali. Tapi kalau saya cuma katakan pagi, siang, malam, tidak pakai kata selamat, tapi mau satu tangan. Biar ketahuan nih, ada di gelombang mana nih? Yang pasti di sini nggak ada, di sini nggak ada nih. Antara dua ini ya, antara dua. Oke, ini kondisi jenius. Dan kemampuan kondisi Pak ini 9 kali balik 1 dengan kita lihat ya. Kalau saya katakan selamat pagi, berapa kali? Kalau selamat siang? Selamat malam? Tapi kalau saya ngomong pagi, siang, malam, tidak pakai kata selamat, tidak usah tepuk tangan. Saya mau cek gelombang kita ada di mana. Oke, hello. Hai. Suara ini masih. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu? Baik. Ya, hampir pelatihan, seminar, bimtek. Kemarin kita lagi melakukan karya seluruh Kementerian Keuangan. Kalau ditanya, apa kabar? Baik. Baik ini. Baik. Jadi Bapak Ibu, ya, yang menyebabkan kita ternyata antara pikiran dan tubuh itu satu kesatuan. Kita singgung gelombangnya. Fokus ya. Ini semua bertemu masalah fokus. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Masih ada ya? Belum. Kita lagi ya. Next sekali lagi. Atau kita yang dulu ya, kita install dulu. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu? Baik. Bapak Ibu, saya mau buat Bapak Ibu di atas baik. Apa tadi kasih? Luar biasa. Luar biasa. Iya. Jadi kalau saya tanya nanti apa kabar, jawabannya jangan baik. Luar biasa. Ya, jawabannya ada 5. Berapa Bapak Ibu? 5. Apa kabar Bapak Ibu? Jawaban yang pertama, semangat. Luar biasa. 3 kalimat sama nih. Yes, yes, yes. Semangat. Luar biasa. Yes, yes. Oke, kita cek ya. Antara pikiran dengan tubuh, dia satu kesatuan. Jadi kalau nanti pikirannya lemah, otomatis ada ya harus ini. Iya, Kementerian Keuangan. Ya, nanti kita lihat. Semua tergantung dari apa pikiran. Dan pikiran itu akan mengendalikan anggota tubuh. Oke ya. Ada berapa tadi? 5. Semangat. Luar biasa. Kita cek ya. Apa kabar Bapak Ibu? Kan masih gelombang gitu beta ini masih. Ya. Apa tadi? Kita cek lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Kalau dengan ada suara dan dikatakan antara pikiran ada teknologi otak. Kalau mau tahu ya, kenapa orang makin sukses, makin cepat belajarnya, makin cepat ingatnya, ternyata ada teknologinya. Mereka menggunakan salah satunya tahu ke otak. Karena namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Ternyata otak kita tuh bisa jalan tol. Waktu mau jadi ahli tembak, jitu kelasnya bisa cepat. Mau saya belajar setahun, bisa cepat, sebulan seminggu bisa. Ternyata tergantung apa yang kita install. Oke, salah satu teknologi otak mengatakan antara otak dan tubuh, pikiran dan tubuh itu satu kesatuan. Kalau pikiran lemah, otomatis tubuhnya ikut lemah. Tapi kalau saya katakan semangat, nah kalau kita kasih gerakan, dia agak lemah sedikit. Jadi kita kasih gerakan semangat. Kalau semangat gerakannya gimana? Oke, gitu ya, semangat. Ternyata selaras Bapak Ibu antara pikiran dan tubuh selaras. Sampai detik ini, saya belum pernah ketemu orang
ke bawah tangannya, selamanya. Kenapa harus begini kan? Ya. Jadi gerakan pertama apa? Oke, tangan kanan diangkat. Gerakan kedua? Luar biasa. Tangan kiri yang diangkat. Yang ketiga? Yes. Yang keempat? Yes. Terakhir? Yes yang terakhir, lepaskan dua-duanya. Yes. Gitu ya. Oke. Hello. Hai. Hai, hai, hello. Hello, hello, hai. Apa kabar Bapak Ibu? Semangat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Mata saya sendiri. Ini ada beberapa orang yang apa ya? 3 tahun yang lalu saya pernah nonton TV One. Tahu ya TV One kayak? Ini kalau lagi pemilu seru di TV ini. Pasti ada promo tertentu lah kan gitu ya. Pokoknya TV One. TV di Pram. Tapi 3 tahun yang lalu saya nonton TV One Itu masih apa ya? Ada talk show. Talk show apa ya? Mengundang pembicara talk gitu ya. Ya kemudian nanti ada wawancara, ada narasumbernya. Talk show ini menarik kenapa? Karena diundang adalah salah satu dokter favorit di Indonesia. Dokter paling favorit di Indonesia. Kalau dia diundang narasumber pasti banyak penontonnya. Tahu nggak dokter siapa itu? Dokter. Ya, itu dokter Baker. Karena dokter Baker yang diundang, jadi saya nggak ganti channel. Saya tetap di situ. Kenapa? Karena pembicara pasti menarik. Dokter apa ini, Bapak Ibu? Oh iya, seksologi ya. Waduh, cepat sekali. Nah, Bapak Ibu, ketika dokter Baker diundang, saya nggak ganti channel, seperti ini ya, terus ya. Saya nggak ganti channel, saya bertahan di situ. Kemudian wawancara nanya, ketika tanya, wah, dokter Baker ngomong begini, khusus kepada bapak-bapak. Dia bilang begini, kepada para bapak-bapak, ibu nggak termasuk ya, kepada para bapak-bapak, waspada. Kenapa? Ketika dengar kata waspada, antena saya harus naik. Karena saya bapak-bapak kan gitu ya. Kepada para bapak-bapak, kalau mengangkat tangan seperti ini kata dia, begini atau begini, kalau bebannya berat sekali seperti bertonton dan nggak sampai puncak kata dia, nggak sampai ke atas ini, jatuh lagi. Apa kata perbaikan? Waspada. Wawancara nanya, emang kenapa dong? Kalau bapak-bapak mengangkat tangan seperti ini, bebannya bertonton berat sekali dan tidak sampai puncak, jatuh lagi, maka itu ada pengaruhnya. Pengaruh dengan apa dong? Pengaruh dengan keperkasaannya. Jadi ya nggak tahu nih kenapa saya lihat 3 tahun lalu waktu saya tanya apa kabar, semangat luar biasa. Ada bapak-bapak di ruangan ini, ada yang sempat nggak kuat ngangkat tangan sampai sini aja dia, nggak sampai ke atas, nggak kuat ngangkat tangan. Nah untuk itu saya mau menguji apakah betul nih kata dokter Baker. Untuk itu saya mau tes sekali lagi ya. Ibu-ibu perhatikan sekitarnya, ya. Dan untuk memotivasi teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu ikut gerak juga ya. Oke ya. Nah, kita lihat ya. Betul nggak itu kata dokter Baker itu ya? Hello. Hai. Hai, hai, hello. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nanti kalau praktek ini. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, jadi biar gelombang kita otaknya sama. Kenapa? Belajar efektif kalau kita having fun. Artinya having fun itu gelombangnya di sini. Kalau Bapak Ibu hobi baca, di Gramedia ada buku baru sekarang warnanya warna biru ya. Buku menarik, baca kilat. Baca kilat. Silakan aja ke Gramedia sekarang. Udah sekitar 6 bulan lalu udah ada. Saya langsung beli. Ternyata Bapak Ibu, orang-orang jenius, kita bisa model, kita bisa tiru cara belajar mereka. Nah, kondisi jenius kita itu gimana? Ternyata di sini nih, antara mau tidur tapi belum tidur. Nah, itu dia. Dan kondisi kita rileks, maka hati-hati kepada bapak-bapak ibu-ibu kalau dongeng atau cerita sama anak-anak sebelum tidur. Kenapa? Itu akan masuk ke otak bawah sadarnya, akan memori jangka panjang. Kalau generasi saya dulu bapak saya suka ceritanya Kancil, Mahyudin gitu ya. Kalau Kancil kan jadi guru kata orang Padang, pintar ngakalin gitu ya.
Nah akhirnya apa? Akhirnya itu yang masuk ke bawah sadar kita. Hati-hati nih di sini. Oleh karena itu di buku itu ceritakan, ternyata seorang Thomas Alva Edison, banyak sekali penemuan dia cari ide. Di sini nih cari idenya di gelombang theta. Jadi dia duduk seperti kita ini supaya nggak bablas tidur, supaya nggak ketiduran. Apa yang dilakukan? Maka dia pegang dua buah ember kiri kanan dia yang risih sambil dia rileks. Biasanya dipancing dengan lagu-lagu klasik tuh lebih cepat tuh. Kalau orang-orang bermain di hipnoterapi gitu ya, mainnya di situ tuh. Nah, ketika di situ supaya nggak bablas tidur, maka kalau udah pindah ke gelombang delta, maka yang bersangkutan kan kalau udah tidur plus kan nggak sadar tuh, pegangan lepas ya. Nah itu biasanya tuh embernya tumpah. Ketika ember tumpah, dia langsung bangun, langsung dia main cari ide. Maka banyak sekali ide-ide yang buat tadi. Jadi kalau kita tegang, pikiran kemana-mana, ya di sini ya, keluarga dulu, startup lah, maka nggak akan efektif. Oke ya. Oleh karena itu ya, boleh katakan kita sama-sama. Katakan sama-sama begini. Ya, begini-gini kan boleh. Saya mau pastikan apakah tangan Bapak Ibu masih fungsi kan? Masih ya, masih fungsi ya. Oke ya. Sekarang tangannya digoyang-goyang. Jatuhkan ke bahu teman sebelah kanannya. Bahunya. Ya, kalau ibu bapak nggak ada, bahu sendiri aja. Oh, sekarang kalau nggak nyampe pak, bahu sendiri aja. Ya, kalau bisa penjalannya bisa bagus lagi ya. Sambil ditepok-tepok. Ya, sekarang tepok-tepok sambil ikutin kata-kata saya ya. Ikutin kata-kata saya sambil tepuk mesra ya. Jangan keras-keras ya. Tepuk mesra ya. Ikutin kata-kata saya. Bapak Ibu. Janji ya. Mulai hari ini. Kalau ikut Bintek. Yang semangat. Terlibat. Oke? Mantap? Sekarang sebelah kiri lagi. Goyang-goyang dulu. Jatuhkan ke bahu teman sebelah kiri. Yang ujung ya. Ikutin lagi kata-kata saya ya. Friend. Bangun. Udah sarapan belum? Belum. Walaupun belum, tetap semangat. Kalau nggak semangat, cubit. Oke ya. Ini satu pemda semua atau gimana? Dua pemda ya. Udah saling kenal belum? Belum ya. Nah, ini kita kalau kita biar ini kan building rapport antara saya sama Bapak Ibu udah kenal ya. Sekarang antar kita ya. Tapi sebentar aja kenalannya ya, cepat aja kita. Nama panggilan asal daerah, gitu aja ya. Kenalannya baru depan atau belakang? Hah? Belakang aja ya? Oke, belakang ya. Oke. Kenalannya pakai SOP. Ada SOP-nya. Tahu SOP kan? Standar Operating Procedure. Oke, standarnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari belakang ya. Pojok sana apa pojok situ? Ini. Yang mana? Cowok. Oke, cowok ya. Nanti si Bapak ya dari duduk berdiri. Setelah berdiri tepuk tangan 2 kali. Tepuk lutut 2 kali. Berdiri 2 kali. Kalau nggak bunyi batu suara, tak boleh nyik juga boleh. Setelah itu kenalkan nama saya Dedi dari Kementerian Keuangan. Stop, duduk lagi. Ya, Dedi Kementerian Keuangan. Dedi Chandra dari Kementerian Keuangan boleh duduk. Orang kedua berdiri. Nah, nggak boleh langsung kenalkan dirinya. Sebelahnya Dedi, saya Rudi dari Kementerian Dalam Negeri. Duduk lagi. Orang ketiga begitu lagi, berdiri. Dedi, Rudi, Ani dari Kementerian Sosial. Begitu seterusnya sampai depan. Kan katanya buat dari belakang ya. Oke ya, mulai Pak. Nama panggilan aja Pak sama asal distansi ya. Saudara. Sampai panduk Pak. Saya Jeki, Kabupaten Rotendam. Diki. Jeki. Oke, lanjut sebelah Pak Jeki. Bu, salah SOP. Tuh, salah SOP bahaya loh ya. Salah prosedur ya. Sebelah belakang Bu. Sebelah itu Pak Jeki, baru belakang Ibu.
lagi ya kalau Pak. Silakan Ibu. Wih. Ibu bendahara ya? Bendahara ya? Oh sudah kamu ya? Oh, berarti ibu orang kaya biasanya. Kalau ibu ya silakan. Bapak balik pojok dulu, balik pojok. Itu bapak itu akan suka sampai sana itu gimana? Saya sendiri. Ibu saya. Ya. Saya sendiri Erli. Lupa apa namanya? Karlian. Karli. Erlian. Di bagiannya Bu? Alam. Anak. Oke. Dari? Dari Sekretariat Medikasi Anak. Oke. Ibu Hana ya. Oke. Lanjut Bu. Saya ini Rahmat. Alam. Saya sendiri Tina. Bu Tina ya? Dari Oke. Sekretariat DPRD Kabupaten Sakarawang. Oh, kakak juga ya? Oh, sekuan ini ya? Bukan sekda ya? Oke, sekuan. Oke. Lanjut Pak, ke depan. Oke. Belakang saya nama Jeti, Ya. Bu Rahma, Bu Harli, Bu Agustina. Bapak apa yang namanya ya? Oh, namanya siapa ya? Saya sendiri Abdul Aziz dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang. Siapa? Abdul Aziz. Abdul Aziz. Oke. Bapak King ya? Raja. Bukan. Abdul Aziz ya. Erli sama Bu Agus, terus Wah, Agus. Siapa ya? Agustin, Agustin. Pak Asis, saya sendiri Muhyiddin dari Takalar juga. Oh, Pak siapa? Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin ya? Pak Muhyiddin. Oke. Oke. Semua mulai mencatat. Kalau nggak begini nggak boleh mencatat nama. Salah satu pelatihan Pak untuk networking Pak. Banyak masalah selesai Pak networking gitu ya. Oke lanjut. Dalam nama Bu. Wes nyaris tak terdengar. Belakang saya ada Pak Zeki, Ya. Bu Ati, Ya. Erli, Ya. Bu Agustina, Pak Abdul, Pak Aziz, Dan punya Pak Muhyiddin Iya. sama Ibu Ellen. Kalau saya sendiri Eta dari Kabupaten Rotendao. Oke, kita cari ya siapa yang hafal nggak pakai ini ya. Bapak Ibu, kalau nama itu memori jangan pendek. Saya ulangi ya, nama itu adanya di beta. Tapi kalau kamu lihat wajah, itu dia ada di alfa. Makanya kalau ketemu di bandara, ih kayak kenal nih pernah ketemu nih, kan gitu ya. Tapi namanya siapa? Kan gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau bisa nama sama wajah. Nah supaya nanti bisa ingat, kasih yang namanya asosiasi. Nah, misalkan Dedi, di mana? Dedi kacamata dan keuangan. Nah, saya gitu, benar begitu. Bayangkan yang aneh-aneh itu mungkin ingat ya. Lanjut Pak, kenapa Pak? Ibu siapa namanya Bu? Bu Eta. Bu Eta ya. Oke. Depan Ibu Eta, sekarang. Tunggu dulu, benar apa Pak? Betul ya? Oh iya. Iya bunyinya terbitkan biasa itu. Belakang saya Jeki. Oke. Proses jangan gitu-gitu Pak. Mana Pak Jeki Pak? Oke. Selanjutnya Pak. Hah? Buati. Oke. Selanjutnya Pak. dan seterusnya. Dia kenal, ini pasti dari Pemda ya, pasti bukan bakalan. Nah, karena udah berbeda nih. Siapa coba? Putih ya. Putina. Ya, yang di sini. Ini orang-orang. Ini
sekarang lagi sebut-sebut terus Pak. Gara-gara King Abdul Aziz nih Pak. Pak Abdul ya. Iya. Silakan Pak. Oke. Ya. Nama saya Bill. Bill sih. Terima kasih. Terima Pak Bill. Dari Kabupaten Rotendao. Rotendao. Silakan Pak Bill, silakan. Dari Amerika Pak, Bill Clinton. Selamat pagi Bapak. Pagi. Di belakang saya Pak Jeki, Ibu Andi, Ibu Herli, Ibu Tina, Pak Abdul, Pak Muhi. Bapak kalau yang jauh kelihatan, yang dekat agak kabur ya. Berarti Bapak ini plus. Tukang tidur. Ibu Ellen, Ibu Eta, Pak Bill, saya sendiri Denny Pak dari Kabupaten. Pak Denny. Oke, kabupaten? Rotendao. Rotendao. Oke, Rotendao. Asik. Dari sebelah aja Pak. Bukan dari mana Pak? Dari Bapak ini sekarang Pak. Pak Denny. Dan sebelah kanan saya Pak Daniel. Iya. Saya jadi. Ini Pak Bill. Selanjutnya Pak Bill. Di belakangnya Ibu Aleta, Ya. sampingnya Ibu Ellen. Iya. Belakang saya Pak Muhyiddin, sampingnya Pak Abdul Aziz, yang belakangnya Ibu Agustina, sampingnya Ibu Herli. Yang paling sudut ujungnya Pak Jeki. Oke. Nama saya Pak Bastian dari Kabupaten Rotendao. Rotendao. Bapak, boleh kita kasih tepuk tangan nggak? Bapak kalau kasih tepuk tangan itu yang ini dong, yang di alfa dong. Saya contohin ya, ke Pak Bastian ya. Ini saya contohin ya. Wow. Kita mulai ya, satu. Kadang sama Pak Bastian ya. 1, 2, 3. Dia berdiri, tapi dia belum nama dia relax santai. Ketika dia lupa, dia itu nama. Oke, lanjut. Wes, 2 kali sepuluh. Sama aja Pak. Salah satu. Alhamdulillah. Asik. Baik, nama Terserah Pak, mau dari mana aja boleh. teman saya Jeki. Berdepan cepat. Belum. Depan belum. Ibu Rahma, Ibu Heri, Ibu Agus, Bapak Abdul Aziz, Bapak Muhyiddin, Ibu Ellen, Ibu Eta, Pak Bill, Pak Dedi, Pak Bastian, dan saya Sony dari Rotendao. Wis, ya. Pak Sony ya. Sudah mulai hafal semua Yang mana ya? Oke, lanjut ke depan. Sengaja mengintip ini. Iya. Bu, tepuk tangan Bu. Yang ujung Pak Jeki, Ibu Rahma, Ibu Alan, Ibu Tina, Bapak Abdul Aziz, Bapak Muhyiddin, Ibu Ellen, Ibu Aleta, Pak Bill, Pak Denny, Pak Bastian, Pak Sony, dan saya sendiri Ibu Berta. Oke, Ibu Berta tepuk tangan dong kan? Wow. Pak Bastian, Bu Berta ya. Lanjut Pak. Wah, dari ini Pak, Polda Metro Jaya Pak. Dari samping kiri saya Ibu Berta, Bu Berta. Bapak Sumota, Bapak Bastian Tero, Iya. dan yang Pak, Ya. Pak India Ruswek, Ibu Morjedani, Iya. Ellen Puji, Aisyah. Bapak Abdul Aziz, Ibu Nina, Iya. Ibu Herli, dan teman-teman tim. Wih, ini cara mengikat luar biasa nih. Bapak dari mana Pak? Dari Kabupaten Rotendao, Oh, Pak dari mana? Robert Konaken. Pak Robert ya. Biasanya orang kalau yang itu tahu teknik ya orang yang juga ya. Orang yang itu hafal sampai 1000 nama, sampai 1000 apa bisa hafal ya. Oke, Pak Robert. Iya. Pak Robert. Wow. Wah.
Wah, 1, 2, 3. Wow. Oke, lanjut Pak. Ini tidak sabar lagi pemain ya. Ini dari Itali nih ya. Ya, Bapak. Paling itu mau berapa? Oh, Terus, siap. terus Pak. Teman-teman dari yang ujung belakang, Pak Jeki, Jadi, Rahman, ya, Ibu Alan, ya, Ibu Agus, ya, Pak Abdul Aziz, ya, Pak Muhyiddin, ya, Ibu Ellen, Ibu Eda, Billy, Pak Dedi, Mas ya. Pak Bastian, Pak Sony, Ibu Berta, Berta, Pak. Robert, Oke. saya sendiri, terus Wih, betul kan? Betul. Ini Pak ya? Pilih bajunya orang lagi. Bapak mau panjang lagi Pak, pas. Tadi Pak. Pas. Bapak ini harus goyang-goyang terus ya kan biar sih ya kan? Semuanya tergoyang. Nah, ini Pak. Dari perkenalkan selama saya sebelumnya ada Boleh pilih Pak, cewek semua dulu, cowok dulu ya. Atau cowok dulu, setelah itu mau cewek juga boleh Pak. Ibu Herliana, Iya. Dina, Ibu Nurdi, Ini dari bule Pak, orang kalau baca nama itu bilang dulu. ada Ibu Kami, Ibu Puji, Iya. Ada juga Bapak yang baru dilantik kemarin, Oh iya. Bapak Jeki. Ya, Dilantik. Di sahabat saya dari Arab. Oh iya. Pagi, Sama saya Ibu Hidin, juga ini dekit. Oh Riki. Iya. Iya Pak. Pak Bastian, Pak Sony dari Jepang saya. Oh Jepang Pak Sandi ya. Pak Robin Marafi dan ini Rossi dari Italia. Pak Daniel, iya. Dari Rotterdam. Rotterdam. Dari mana Pak? Seda ya? Seda. Seda. Terima kasih. Mantap. Udah boleh relax ya? Udah santai. Gonggong. Oh iya. Iya. Ya, sebelum saya memperkenalkan nama, saya memulai teman-teman dari belakang, Pak Jeki. Yang mana Pak Jeki Pak? Pak Jeki yang ujung. Oke. Dan kawan-kawan sampai dengan Pak Daniel. Jadi kita dari Kabupaten Kendal. Boleh. Wow. Asik. Ini kalau di sepeda apa? Bukan Pak? Kalau kota. Oh, kayak saya kalau di sepeda aja luar biasa bunyinya tuh. Bisa soplosan pernah bunyi. Teman saya. Kamu. Ini Pak Nasruddin tadi. Ya. Eleng, buat Agustin, Pak Aziz, Eta, Dan seterusnya. Wow. Saya Adrian. Pak Adrian ya? Dari? Hutan. Nah, Rosi. Hutan. Ini depan udah mulai dua semua ya? Oh, tapi beda-beda instansi Pak ya? Beda-beda ya? Wah. Ulang ini. Saya akan memperkenalkan soal jangan pasalnya Ya. Kakak dulu ya, kakak dulu ya. Ada Ibu Wati, ada Ibu Tina, Ya. ada Ibu Alan, ada Pak Abdul, ada Pak Muhyiddin, Iya. yang lain yang satu. Udah ya. Ada.
Udah kenal ya? Kalau sampingnya Mbak Ika siapa? Ibu Diana ya? Mbak Sandi. Diana Abdul. Dari Rotel Daun atau Rotel? Rotel, pakai ada? Rotel. Dua suka ya. Ibu Diana. Dan inilah dia Bapak yang kita tunggu. Silakan Pak. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Kamu nih Pak. Sampai dulu Pak. Ya, saya sekitar 2 jam teman-teman ya. Ya kita taruh. Makanya nggak saya kasih mic Pak. Kalau saya kasih mic nanti 2 jam betul Pak. Ulang. Apa ini Pak? Oke, kamu nih. Oke, saya perkenalkan ya dari belakang. Dari panitia. Oh, panitia kenapa? Mbak Sari ya? Eka. Betul Pak. Mbak Dila. Betul. Mbak Didi. Iya. Dan saya sendiri dari. Daniel. Oh Pak Daniel. Oke. Bukan cek ini ya, bukan cek ya. Cek lagi dulu cek ini. Oke. Beliau aja. Mbak Sari senyum terus nih. Saya mau masuk sini. Ya. Wis. Wih, bunyi. Mantap kan bunyinya. Baik Pak Dedi, saya kenalkan. Pertama mungkin dari teman-teman dari Takaran karena ini semua adalah anggota saya semua. Iya, Jadi tahu. saya sudah tahu persis. Yang pertama Ibu Rahma, Ibu Helen, Ibu Alan, Ibu Alan. Coba pakai nengok. Ibu Agus, Pak Muhyiddin, Pak Abdul. Mbak Mila belum, Mbak Mila. Oh ya, Mbak Mila, Mbak Sari, Mbak Eka. Mbak Eka. Ya. Kenalkan, nama saya Untung Hartito dari Kabupaten Batena. Oke, mantap. Boleh ketemu orang? Wow. Plus lagi dia. Oke, lanjut Saudara Pak Untung. Wih. Ini yang ngangkat tadi Pak. Saya cukup kenalkan teman-teman. Takalar. Jadi 2 kabupaten ya, Takalar sama Tendau ya. Ya. Pak Muhyiddin, saya ajak aja Pak. Betul. Ibu Wati. Halo Mbak Wati. Pak Tina, Pak Herli, Bu Herli. Ibu Alan dan Pak Abdul Aziz. Saya sendiri. Franky ya. Oke. Pak Franky Hadim ya? Ini tanggal belum. Oh belum. Oke, ini ya. Silakan Bu. Bu, sebelum mulai. Ya, bunyi. Wow. Itu teman sama tuh ya? Iya. Baiklah, saya perkenalkan teman-teman yang dari Kabupaten Batena Batena. yang di belakang ada Bapak Jeki, Iya. kemudian Ibu Ellen, Ibu Eta, Biar kelihatan. Bill, saya, Pak Bastian, Pak Sony, Ibu Berta, Pak Robert, Pak Rosi, Pak Daniel, yang Pak Dena, Pak Adrian dengan Ibu Diana, Pak Daniel, Pak Untung dengan Pak Franky. Ibu lengkap. Saya sendiri. Pak Dedi. Pak Dedi belum. Oke. Wow. Dan inilah dia. Yang kita tunggu-tunggu dari tadi ya. Ibu Nasa. Silakan Bu. Waduh, sebetulnya. Karena apa Bu? Yang santai ya. Switch. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Kami dari Sekretariat DPD Kabupaten Takalar. Kami bersama teman Rahma, Muati. Ada berapa? Ada 7. 7. Ada Ibu Herli Alan, Ibu Kristina, Pak Muhyiddin dan
bersama Ibu Wahyudi dan saya sendiri Nasra. Ibu Nasra. Iya. Mungkin yang lain sudah banyak mendengar nama-namanya dan saya juga dan ada juga nama-nama di depannya. Jadi saya tidak usah. Ini namanya supply chain, memotong ya. Loh, itu yang namanya. Itu kalau kita belajar apa Pak, sama kayak handphone gitu ya. Salah satu kehebatan teknologi itu kan kalau nggak ada nomor menghapus ya kan. Iya, menghapus ya. Ini Bu Nasra, kue ini ada 1, 2, berapa itu? Dari tanggal 7. Dari Rotterdam 17. 7 tambah 7 24. Oke. Kita relax, kita santai Pak ya. Topiknya gampang sekali, APBD. Kita mulai ya. Kita mulai topik kita, APBD. Apa itu Pak APBD Pak? Anggaran pendapatan belanja daerah. Nah itu kepanjangannya Pak. Kira-kira apa yang dimaksud dengan APBD itu Pak? Apa ya APBD ya? Tiap tahun kita pada APBD. Apa itu APBD? Ya kalau sih? Rencana keuangan tahunan. Oke, rencana keuangan tahunan yang disetujui DPR. Itulah yang namanya APBD. Kalau APBN, rencana kerja tahunan yang disetujui oleh DPR. Nah, jadi Bapak Ibu, APBD ini dia. Dari gambar nih Mbak. Di pemerintah pusat di DKI, kalau pada ini APBD. Ini gambar apa Pak? Wah, mirip ya. Di Jakarta rame nih Pak. Nah ternyata Bapak Ibu, kita ini kalau nyusun APBD itu ternyata ada sela-sela yang bisa kita colong. Nah, salah satu teknik yang digunakan DKI sama juga Surabaya, wali kota Surabaya, mereka buat yang namanya e-budgeting. Jadi dibuat secara elektronik. Kenapa? Karena yang namanya tadi ini nanti berhubungan sama DPR itu kan, itu ya, kadang-kadang nggak hafal, kadang-kadang wah ini bukan satker saya, maka nah sampai kasus UPS yang cuma berapa juta, harganya fantastis kan gitu. Nah, jadi dengan e-budgeting, cuma bawa laptop saja, kita udah bisa rapat dengan anggota dewan. Kita cek itu sampai detailnya. Nah, Bapak Ibu, di negara kita, ya, saya cerita sekilas Pak ya, biar nanti kita tahu ya. Saya cerita secara global dulu. Di negara kita, Bapak Ibu, ya, APBN kita, APBD kita, itu kan dibuat dengan cara yang namanya kan dulu kita dari T account bergeser kepada E account, ya geser kan T account sama E account. Nah kalau dia T account itu dulu negara kita kan begini bentuknya Pak. Berapa pendapatan, berapa belanja, nah gitu aja. Jadi kalau belanjanya pendapatannya itu misalnya 80, belanjanya 100, nggak boleh. Harus berimbang, di sini 80, di sini 100 gitu. Kira-kira seperti itu. Pendapatan 80, belanja harus 100. Kalau yang udah kira-kira anggaran berimbang, dinamis. Nah, supaya berimbang kira-kira apa ini Pak? Supaya berimbang. Ini disuruh genjot ya, biasanya suruh 20. Sama Pak, kondisi negara kita negara sekarang Pak, dijen aja. 3 tahun berturut-turut itu udah tercapai targetnya. Jadi kalau kata apa kondisi negara kita sekarang ini, kenapa kok Menteri Keuangan Sri Mulyani balik lagi? Kenapa? Karena dari 3 tahun berturut-turut kita tuh nggak tercapai kan? Nah salah satunya kita takut krisis. Maka Menteri yang anti krisis itu adalah Sri. Maka datang lagi, jangan sampai kita kacau di negara ini. Jangan sampai terjadi tahun 98 krisis moneter. Nah, biasanya kalau Anda nggak cukup, suruh tambah dari apa? Suruh cari di sini pajak, itu pendapatan. Karena yang menentukan pajak saat ini bukan di sini, tapi ada Badan Kebijakan Fiskal yang menentukan tambah. Nah, biasanya kalau ditambah lagi 20, teman-teman di JP atau di sepeda nggak bisa. Itu pendapatan kami yang mampu dan terukur yang mampu kami capai. Yang mampunya berapa? Ya 80. Bisa nggak 20? Bisa aja terus di situ. Tapi kalau nggak tercapai maafkan kami. Tapi nggak tahu lagi sumber mana yang harus kami cari. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pindah kemari kan? Maka anggaran bisa kemari. Bisa nggak ini dikurangi jadi 80? Misalkan itu adalah SKPD-nya adalah Dinas Pendidikan, satkernya sekolah.
Sekolah bilang, ya udah turunnya 80 ya, coret ya di 80. Terus orang sekolahnya bilang, Pak, kalau nanti baca 80 nggak masalah sih Pak, tapi nanti kalau kami udah realisasikan, Bapak mainlah ke tempat kami. Ngapain? Ya lihat dong kerjaan kami kan bangun sekolah. Terus ya udah, kalau Bapak potong dari 100 ke 80, apa terjadi? Ya udah, Bapak bisa hasilkan sekolah kami, anggarannya kurang 20%. Sekolah yang kami bangun Pak, itu nggak ada atapnya Pak. Kenapa? Karena 20, yang pakai atap dong, biar 100 Pak. Oh jadi nggak bisa ikut lagi? Nggak bisa. Kira-kira apa yang kita lakukan? Pinjam ya. Kita ngutang, pinjam. Dulu negara kita bilang pendapatan pinjaman luar negeri, pendapatan hutang luar negeri. Kan itu dulu Pak. Saya diketawain Pak sama teman saya yang ada di Malaysia. Kebetulan saya besarnya di Medan. Teman saya ada yang pindah ke Malaysia. Ketika saya libur, ya dari sekolah saya dulu di sini di stan Pak, pindah ke pulang ke Medan, ketemu sama teman saya. Terus karena dia tahu saya dididik di stan, dia bilang sama saya begini, kita diketawain ya sama orang Malaysia. Orang Indonesia tuh nggak bisa bedakan mana pendapatan mana hutang. Masa ada pendapatan hutang? Ada nggak? Apa bedanya pendapatan sama hutang? Pendapatan masuk nggak? Kalau hutang? Sama masuk Pak. Yuk kita contohkan ya. Saya lagi sehat war batin nih Pak. Kantong lagi penuh nih Pak. Terus dari kantong pribadi saya ambil uang 5 juta. Nih 5 juta, bayangkan 5 juta nih ya. Saya kasih ke Bu Wahyuni, terima Bu, 5 juta Bu. Bu Wahyuni kalau saya kasih uang 5 juta, kira-kira orang mau diapain? Shopping ya. Ini udah salah mau traktir Bu? Kasih kerupuk aja Bu. Traktir ke teman-teman sini. Ini bagi Bu Wahyuni apa? Hah? Pendapatan, berarti hak. Terserah Ibu. Saya kasih uang. Dari sebelah ini ya. Sekarang kata bawah. Saya ambil lagi 6 juta. Berapa Pak? Bu? Saya kasih lagi ke Bu Wahyuni. Terima Bu. 6 juta. Nah, saya bilang, sama-sama terima uang nggak sekarang? Kalau yang pertama terserah Ibu belanja, terus sekarang saya kasih BBM Bu, pakailah uang saya dulu 6